Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nurani Ramawati Dewi dengan NIM 19023. Di sini saya akan membahas tentang penyakit akut coronary syndrome atau disingkat dengan ACS. Di akut coronary syndrome terbagi menjadi 3 bagian. 1. Unstable angina pectoris, kedua NSTEMI, dan yang terakhir STEMI. Selanjutnya kita ke bagian anatomi. Teman-teman, struktur jantung kita jika dipotong akan memberikan gambaran seperti ini. Di jantung ada 2 arteri koroner yang memperdarai jantung, yaitu arteri koronari kanan atau RCA, right coronary artery yang bertugas memperdarai sisi dinding inferior, posterior, anterium, dan ventrikel kanan. Biasanya kasus yang terjadi di RCA sebanyak 30-40% kasus. Selanjutnya, arteri koronari kiri yang terbagi menjadi 2, yaitu LAC, left anterior circumflex, yang bertugas memperdarai sisi lateral ventrikel kiri. Biasanya, kasus yang terjadi di LAC sebanyak 10-15% kasus. Lalu, di arteri koronari kiri ada LAD atau left anterior descending, yang bertugas memperdarai sisi anterior dan septum ventrikel kiri. Biasanya, kasus yang terjadi di LAD sebanyak 40-50% kasus. Selanjutnya kita ke penyebab terjadinya ACS. Jadi ACS itu suatu kondisi gangguan yang terjadi di arteri koronari, dimulai dari pengendapan lemak di endotel. Selanjutnya arteri koroner mendapatkan suplai darah yang mengandung banyak lemak dan O2. Setelah itu kumpulan darah berjalan di pipa arteri koroner sehingga lapisan endotel mengalami perenggangan karena pergesekan dengan lemak. Lalu lemak masuk dan menumpuk di bagian intima dan terjadi pembesaran lapisan intima yang mengandung banyak lemak dan merusak jaringan tersebut sehingga menimbulkan inflamasi endotel dan terjadi trombus yang berujung terjadinya arteriosklerosis. Ketika terjadi arteriosklerosis, adanya penebalan pada dinding arteriosklerosis karena makanan, flek yang mengumpul di arteri koroner, hiperkolesterol, merokok, spasme, stres yang bisa membuat diameter mengecil, maka terjadinya keadaan yang disebut hipoperfusi. Hipo rendah, perfusi aliran. Maksudnya, jaringan miokard ini akan mendapatkan aliran yang rendah dan akan menimbulkan gejala iskemia, yaitu kondisi ketika aliran di darah itu rendah. Jadi, jika darah yang datang sedikit disebut rendah, sehingga oksigennya di aliran darah juga rendah, maka disebut hipoksemia. Istilah lainnya adalah hipoksia atau oksigennya rendah, atau disebut juga dengan anoksia, oksigennya tidak ada. Kalau sampai terjadi anoksia, maka terjadinya infak, yaitu kerusakan jaringan yang permanen, tidak mungkin pulih lagi. Otot jantung atau miokardium kekurangan oksigen atau hipoksia ketika timbul gejala iskemia baru menurun. Itu terjadi keluhan nyeri dada atau disebut juga angina pectoris, dan akhirnya terjadi sindrom koroner akut atau ACS. Apa aja sih tanda dan gejalanya? Yang pertama, ada rasa nyeri di bagian rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, terjadinya tiba-tiba. Ketiga, rasa nyeri yang menusuk dan ditekan. Keempat, rasa nyeri menjalar ke leher, lengan, dan punggung. Kelima, gejala tambahan seperti mual atau muntah dan keringat dingin. Keenam, waktunya lebih dari 20 menit. Ketujuh, keadaan yang memperberat saat aktivitas. Bagaimana sih rasa nyeri dan keringat dingin itu terjadi? Jadi, pada pembuluh darah, jika terjadi penyempitan bisa menyebabkan terjadinya iskemik. Nah, ketika hal ini terjadi, akan menggunakan metabolisme anaerob. Ketika metabolisme anaerob ini berlangsung, akan menyebabkan peningkatan daripada laktat serotonin dan adenosin. Hal ini akan menyebabkan nyeri dada atau rasa tidak nyaman pada rongga dada, dan ketika itu terjadi, akan mengaktifasi jalur sintesis yang akan mengeluarkan katekolamin dan pada akhirnya akan mengalami diaforesis atau memberikan manifestasi berupa keringat dingin. Di samping itu juga akan merangsang reseptor nyeri pada segmen C7 sampai torakal 4 dan pada akhirnya akan menjalar sesuai dermatomnya. Selanjutnya kita ke faktor resiko. Di sini faktor resiko terbagi 2, yaitu yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama yaitu yang dapat dimodifikasi adalah diabetes mellitus, merokok, hipertensi, dislipidemia yaitu peningkatan kadar kolesterol,
total kolesterol LDL dan trigliserid, serta penurunan dari kadar kolesterol HDL. Selanjutnya, obesitas yang berhubungan dengan hiperkolesterol ini, dan terakhir adalah aktivitas fisik. Sedangkan yang tidak dapat dimodifikasi adalah riwayat keluarga dan usia, di mana yang paling sering pada laki-laki di atas usia 45 tahun dan pada perempuan di atas usia 55 tahun. Dan di antara keduanya, laki-laki lebih sering daripada perempuan. Terakhir, ada tata laksana awal. Untuk semua pasien ACS, kita harus melakukan pemeriksaan yang cepat. Selanjutnya, kita memberikan terapi farmakologi yang kita kenal dengan MONA atau Monaco. Nah, terapi ini tidak semua kita berikan pada pasien. Yang pertama, untuk morfin, hanya diberikan pada pasien yang tidak merespon terhadap pemberian nitrat sebanyak 3 kali. Selanjutnya, untuk oksigen, hanya kita berikan pada pasien dengan saturasi oksigen kurang dari 90%. Nah, yang wajib kita berikan adalah nitrat. Nitrat ini secara sublingual bisa diulang per 5 menit, sampai 3 kali pemberian. Di samping itu, kita juga wajib memberikan dual antiplatelet, dalam hal ini adalah aspirin dan clopidogrel. Di aspirin diberikan segera mungkin jika sudah ada tanda-tanda ACS dan dikunyah. Selanjutnya, clopidogrel untuk menghambat agregat platelet melalui penghambatan ADP di permukaan platelet. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.